Apa kabar sahabat DTV Live? Hari ini tim DTV Live berada di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kita berada tepatnya di Ayam Geprek Lapak Adi Jenggot, yaitu dalam rangka acara Meet and Greet White Keluarga Besar, Tim Solidaritas Umat Berbagi, dan Tim Warung Berkah Simpang Kanan. Nah, kebetulan di sini narasumbernya dari Bapak Suherman Mihardiansah KS, yang nantinya juga akan kita dengarkan keterangan dari beliau selaku narasumber ataupun tokoh pendiri sumber penggerak jaminan sosial Indonesia. Nah, kami di sini akan sedikit mewawancarai penyelenggara dari acara tersebut, yaitu owner dari Ayam Geprek Lapak Adi Jenggot. Baik, kepada Bapak Adi Jenggot, bisa kami panggil sebentar untuk bertanya-tanya, singkat saja. Jadi Bapak Adi Jenggot, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, jadi di sini sahabat DTV Live sudah ada Bapak Adi Jenggot selaku mitra dari tim Solidaritas Umat Berbagi Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selaku owner Ayam Geprek Lapak Adi Jenggot. Jadi Pak Adi, kami akan bertanya sedikit maksud dan tujuan dari kegiatan ini, Bang Adi Jenggot. Bisa diterangkan sedikit kepada kami agar semua kami bisa mengetahui dari sisi positifnya dari kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan. Di sini saya selaku owner dari Lapak di Jenggot. Siap. Seperti platformnya yaitu dari Solidaritas Umat Berbagi. Solidaritas Umat Berbagi. Kita bersinergi maka akan mudah kerja mulia ini. Jadi di sini sebenarnya tidak kami sendiri, banyak dari warung-warung yang lain yang ikhlas memberikan sumbangsihnya untuk kaum duafa, terlebih lagi yaitu untuk anak-anak yatim ataupun yatim piatu. Nah, jadi dalam setiap bulannya kami juga ingin memberikan sumbangsih yaitu berupa nasi kotak yang akan kami bagikan kepada anak-anak yatim. Tidak pun segitu besar, tapi minimal ya bermanfaatlah bagi mereka. Gitu. Siap, luar biasa Bapak Adi Jenggot. Jadi satu lagi kami akan bertanya Bapak Adi Jenggot sebagai perwakilan dari warung-warung umat yang ada di Simpang Kanan ya Pak Adi Jenggot. Jadi apa motivasi kira-kira melakukan kegiatan sosial membagikan nasi bungkus di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim Solidaritas Umat Berbagi untuk kaum-kaum duafa ataupun anak-anak yatim? Apa kira-kira motivasinya, Pak Adi? Ya, di sini juga mengajak, sebenarnya tidak terletak dari kami saja. Ya juga manakala ada teman-teman yang ingin bersinergi atau berbagi dengan kaum duafa ataupun terlebih anak yatim, ya kami persilahkan, mari sama-sama kita membangun, mari sama-sama kita berbagi untuk kemaslahatan umat, untuk memberikan sumbangsi tenaga kita, pikiran kita untuk mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih DTV Live. Itu tadi keterangan dari Bapak Adi Jenggot selaku pengada acara Meet and Greet yang dilakukan di Ayam Geprek Lapak Adi Jenggot, Kecamatan Simpang Kanan bersama tim Solidaritas Umat Berbagi. Terima kasih Bapak Adi. Dan selanjutnya, sahabat DTV Live, kita akan menghadirkan langsung ketua dari tim Solidaritas Umat Berbagi Kecamatan Simpang Kanan. Kita akan bertanya-tanya sedikit. Bisa kemari sebentar, Ketua. Aduh. Apa kabar, Ketua? Alhamdulillah. Ya. Jadi sahabat DTV Live, ini adalah ketua dari tim Solidaritas Umat Berbagi yang bersinergi dengan warung umat yang ada di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Nah, jadi Bapak Sunardi ya? Ya. Bapak Sunardi. Jadi saya sudah tahu namanya ya. Ya, Bapak Sunardi. Jadi kami sedikit bertanya Bapak Sunardi, apa kira-kira kegiatan-kegiatan yang membangun yang dilakukan oleh tim Solidaritas Umat Berbagi Kecamatan Simpang Kanan yang kami lihat
selama ini selalu menjadi mitra dari warung-warung umat yang ada di Simpang Kanan. Bisa dijelaskan Bapak Sunardi? Jadi tim sumber hari ini adalah sebagai fasilitator dari warung-warung yang ingin bersedekah, terutama nasi kotak. Memang ini khususnya lebih terkhusus kemarin itu kita awal mulanya pada saat ada kegiatan setiap Jumat di masjid. Kemudian berlangsung juga setiap bulannya di santunan anak yatim yang diselenggarakan sekecamatan Simpang Kanan. Jadi kita coba tampung, mungkin kalau mereka ingin berbagi nasi mungkin tak begitu banyak apabila satu warung, tapi karena ada satu warung yang menginisiasi, salah satunya inilah Pak Adi Jenggot, beliau yang memulai, maka akhirnya kita coba buka komunikasi dengan warung-warung yang lain, sehingga sampai hari ini terkumpul ada 6 warung yang bersinergi dengan tim sumber untuk membantu memberikan asupan nutrisi bagi anak yatim, yaitu memberikan makanan setiap bulannya. Alhamdulillah, meskipun hanya 6 warung, namun hari ini sudah bisa memberikan 180 kotak nasi untuk anak yatim. Ini luar biasa. Ya. Baik, satu lagi Ketua. Jadi kami di sini pengen mengetahui juga motivasi terbesar dari tim Solidaritas Umat Berbagi bersinergi dengan warung-warung umat yang ada di Simpang Kanan. Motivasinya hanya satu, mengajak masyarakat, mengajak seluruh warung untuk ikut berfastabikul khairat, yang mana masih banyak saudara kita di luar sana yang sangat membutuhkan, kemudian perlu rasanya berbagi kebahagiaan dengan mereka. Baik, luar biasa ya sahabat DTV Live. Jadi kita sudah mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan dari Ketua Solidaritas Umat Berbagi Kecamatan Simpang Kanan. Terima kasih banyak Ketua, sehat selalu, semoga berkah. Sahabat DTV Live, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak pakai mukaddimah lah ya, karena Ustadz Guntur tadi memberikan motivasi yang luar biasa ya buat buat kita di malam yang penuh berbahagia ini ya. Kata Ustadz Guntur tadi sebelum saya bawa ke kayak gini lah generasi terzolimi gitu ya kan. Jadi hasilnya luar biasa, benar berarti kata entah pepatah entah apapun ya. Jangan coba-coba untuk menzolimi seseorang, karena doanya itu tembus sampai ke langit. Nah, itu. Jadi akhirnya memang ini luar biasa. Gitu. Jadi jangan coba-coba menzolimi ya. Jadi hal yang seperti ini luar biasa ya. Yang saya hormati Ketua Tim Solidaritas Umat Berbagi Kabupaten Rokan Hilir. Terus yang saya hormati juga ada Wakil Ketua Tim Solidaritas Umat Berbagi Kabupaten Rokan Hilir, Mas Diamansa. Terima kasih banyak juga. Terus yang kami hormati ini Masya Allah ya, Ustadz Guntur luar biasa ya, yang ada di kabupaten ataupun di kecamatan Simpang Kanan ini. Ustadz Guntur, saya berdoa kepada Allah pada malam hari ini Ustadz, bahwasannya apapun itu ya, masyarakat muslim Simpang Kanan ini harus umroh Insya Allah ya. Karena kemarin saya dapat video Ustadz, saya nggak tahu dapat video ini, saya bukakan Ustadz. Saya nggak tahu teman saya itu berangkat dari mana. Tapi pada dasarnya saya sudah menguatkan bagaimana amanah travel ini menjadi travel yang benar-benar bermanfaat luar biasa lahir dan batin bagi masyarakat yang ada di kabupaten ini. Dalam video itu dikirimkan kepada saya dan dikirimkan, Masya Allah, dikirimkan seperti biasa gitu. Mas Irman ditunggu di Saudi Arabia katanya, Masya Allah, kayak gitu Ustaz. Ya, tunggu. Saya udah gini aja nih. Saya harus berangkat dengan amanah travel. Solidaritas Umat Berbagi Simpang Kanan ini luar biasa, Masya Allah, luar biasa ya. Terus semangat ya Bang Nardi dan seluruh relawan, ini luar biasa. Kawan-kawan yang telah berjibaku ini saya nggak bisa menyebutkan satu persatu teman-teman, tapi pada dasarnya dari antusias dari semua yang teman-teman perjuangkan sebelum nanti kami ceritakan apa sebenarnya tim Solidaritas Umat Berbagi ini. Mari nanti sama-sama kita dengarkan sebenarnya apa sih motivasi kita untuk ada sama-sama di sini. Dan
teristimewa seperti kata Ustadz Mualim Tajuh Salim tadi, saudara kami, seluruh warung Sinergi Berkah, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu, para warung Sinergi Berkah ini bukan berdagang sama manusia, tapi berdagang dengan Allah. Ya, berjualan sama Allah. Ya, kalau dipikir-pikir rugi, Bu. Ya, secara kasat mata rugi. Tapi Allah telah janjikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kau berdagang sama aku, jangan takut kau berniaga sama aku, karena niagamu itu akan kembalikan lagi kepadamu. Masya Allah. Ya, kami berdoa Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Saya udah usahakan, saya udah pastikan, dan saya insya Allah katakan kepada kawan-kawan kami yang kami pilih dari tim Solidaritas Sumak Berbagi ini, terus komitmen berikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, jangan pernah untuk sedikit pun menyelewengkan hak-hak dari saudara-saudara kita. Karena nggak ada gunanya juga bagi kami, Bu. Kami, Pak Ketua Randi Satria udah saya bilang juga, kami tidak pernah di tim Solidaritas mendapatkan gaji. Seandainya pun besar besok, kami mungkin akan berdiskusi kembali mengenai masalah gaji ini. Bagi kami tetap bekerja di tempat yang lain. Karena ini bukan kami, menurut kami ini bukan tempat mencari makan kami, gitu. Tapi ini memang ada amal jariah kami untuk kami semasa hidup kami di sini. Nah, jadi kita punya pekerjaan masing-masing. Bang Andi ada pekerjaannya, Pak Ustadz ada pekerjaannya, Mas Diamansa ada pekerjaannya. Jadi yang biar untuk umat ini tetap untuk umat. Dan di Solidaritas Sumak Berbagi itu kita platformkan bahwa seandainya nanti di tim Solidaritas Sumak Berbagi ada yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, baik itu di Rokan Hilir atau dimanapun yang ingin berkompetisi di dunia politik, jangan bawa-bawa tim Solidaritas Sumak Berbagi. Itu sudah memang kita platformkan itu. Ya, Solidaritas Sumak Berbagi 6 tahun telah kita wakafkan untuk kegiatan sosial. Tidak boleh berpolitik. Sama sekali tidak berpolitik. Kalau nanti ada personalnya, ada seseorangnya, personnya ingin berpolitik, sila-silakan saja, karena itu hak prerogatif dari seseorang. Tapi kalau untuk dibawa tim Solidaritas Sumak Berbaginya mengatasnamakan atas nama partai politik, kami haramkan itu. Ya, dan kami tidak bolehkan, walaupun politik dibolehkan. Karena apa? Kalau sudah masuk politik, maka dunia sosial ini akan hancur. Nah, jadi kalau personalnya ingin berpolitik, sila-silakan saja, gitu. Karena sumber ini milik semuanya. Nah, jadi kalau personalnya ingin berpolitik, silakan. Tapi kalau sumbernya tidak boleh. Itu kita memang sudah kita ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 2. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak telah mengundang kami, saudara-saudara kita, kami dari Bagan Batu. Sebelumnya insya Allah seperti yang disampaikan guyonan, bagi saya Ustadz Guntur ini walaupun guyon tapi membekas di hati saya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Guyonan Ustadz Guntur itu menurut saya berbobot yang sangat luar biasa. Dalam waktu bulan ini insya Allah kami undang saudara kami dari tim Solidaritas Sumak Berbagi Kecamatan Simpang Kanan untuk hadir di Bagan Batu untuk kita buat lagi agenda seperti ini. Ya, kalau dibilangkan balas pantun insya Allah, Mas. Tapi bagi saya seperti sampaikan tadi, Ustadz Guntur ini bercanda dan berselorohnya seperti ini. Bagaimana kalau Ustadz Guntur itu sungguh-sungguh? Kan itu dia, kan? Ini Masya Allah, sangat luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kakak-kakak, abang-abang warung Sinergi Berkah, kami ingin menceritakan kilas balik bagaimana Solidaritas Sumak Berbagi ini berdiri yang sebenarnya. Jadi pada tahun 2016 yang lalu, saya pribadi dengan Ketua Randi Satria pada waktu itu akan membuat suatu gerakan sosial. Karena pada waktu itu saya adalah seorang pimpinan cabang di bank. Jadi Bu, saya malang melintang di perbankan, di dunia penjualan itu sudah hampir beberapa tahun. Pada waktu itu posisi saya terakhir adalah pimpinan cabang di suatu bank swasta. Saya mengundurkan diri dan membentuk yang namanya gerakan sosial. Jadi gerakan sosial ini Bapak dan Ibu, kita bentuk atas nama tim Solidaritas Sumak Berbagi ini bukan atas nama tim sumber pada awalnya. Tapi awalnya gerakan itu adalah Kojab namanya, Komunitas Jumat Berbagi. Awalnya pertama kali. Dan membuat gerakan sosial pada waktu itu Pak, bukan karena ikut-ikutan, tapi memang dari sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Karena menurut saya pribadi tak ada yang paling membagikan hati kami ketika kami bisa berbuat untuk orang lain. Itu Masya Allah luar biasa kali. Dan
Bu, Pak, saya pergi ke Bagan Batu pada malam hari ini. Saya diteleponi oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembang ke Simpang Kanan malam hari. Mas Herman, tolong saya di rumah sakit. Mas Herman, tolong saya. Ini ibu dalam keadaan darurat. Mas Herman, bisa nggak? Ini mau melahirkan. Ya Allah, ya Rabbi, Bapak dan Ibu, saya ini, ya Allah, termasuk Mas Diamansyah. Dikirimnya orang ke kantor saya kebetulan penggerak jaminan sosial Indonesia, yang juga merupakan membuatkan, datang orang yang, Pak, Bapak saya maafnya hernia, ininya besar nih apanya, bisa nggak segera dioperasi? Pak, siapkan berkas siap. Teringat kata Mas Adi Jenggot tadi, kalau bukan karena istri saya yang ikhlas, saya nggak bisa seperti ini. Allah, luar biasa. Saya ikhlas sekali Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dipikir orang bahwasannya saya nggak sayang sama istri saya, tapi pada dasarnya ya, mungkin insya Allah nanti kalau dalam pertemuan sekali lagi saya ajak orang rumah saya, biar tahu Bapak dan Ibu yang mana sebenarnya orang rumah Bang Herman ini, kan gitu kan. Jadi saya selalu bilang bahwasannya manusia yang paling luar biasa dalam hidup saya ini selepas dari kedua orang tua saya adalah istri saya, Bapak dan Ibu. Ya, kebetulan beliau ini di rumah lagi tidak enak badan. Tadi sebelum saya berangkat kemari, saya persiapkan dulu makanannya semuanya, dan saya baru berangkat kemari. Dan sebenarnya saya ini Bapak dan Ibu nggak enak badan saya, Bapak dan Ibu. Saya baru sakit, kecapian, ya, lelah dan segala semuanya. Tapi nggak tahu entah kekuatan apa malam hari ini flu ini masih ada. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah bersin malam hari ini. Jadi ini udah mulai agak sembuh gitu. Jadi Bang Andi, benar itu Bang Andi, bahwasannya istri itu memang luar biasa Bang Andi. Luar biasa gitu. Kalau mau cakapnya ya, makanya saya bilang tadi sama Bang Adi, keikhlasan yang diberikan istri Abang itu untuk berdagang dengan Allah ini sangat luar biasa Bang Adi. Kalau dibilang-bilang tumpur Bang Adi, tapi yakin dan percayalah Bang Adi, ya, bahwasanya kami Bang Adi, seperti yang pernah disampaikan dengan kawan-kawan sebelumnya, bahwasanya membuat tim solidaritas semua berbagi ini bukan untuk kepentingan pribadi Bang. Memang kita ini seperti ini Pak. Saya bangga luar biasa kepada tim solidaritas semua berbagi di Kecamatan Simpang Kanen. Kita tidak dilahirkan dari orang yang kaya, tapi kita dilahirkan dari orang-orang yang peduli. Luar biasa Bang. Sangat luar biasa. Saya ingin kembali mengulas balik solidaritas umat berbagi yang kami dirikan pada tahun 2016 ini. Awalnya dulu namanya gerakannya ada gerakan Kojam. Gerakannya adalah nasi bungkus Bang. Ya. Pada waktu itu kebetulan saya dulu pernah punya kegiatan. Saya dulu adalah ketua bidang mahasiswa dan saya dulu ketua BEM di salah satu kampus. Selalu buat kegiatan sosial dan memang tertarik untuk berbuat sosial ini. Makanya kami buat kegiatan sosial seperti ini. Dan nama itu Kojam itu sudah dimiliki oleh orang lain pada waktu itu. Bang Herman kebetulan nama punya junior saya pada waktu itu. Bang Herman, kalau abang mau buat Kojam silakan, tapi buat namanya Kojam Bagan Batu katanya. Ah udahlah, nama-nama orang lain ini gak enak ini. Sama dengan Pak Ustadz, kalau saya nama amanah travel itu ada, pasti Pak Ustadz nggak mau pakai juga. Buat aja nama buat sendiri yang ini. Ah makanya pada waktu itu entah apa dalam pikiran saya buat namanya sum entah apalah, pada waktu itu tercetuslah solidaritas umat berbagi itu sumber itu Bang, dengan singkat. Dan alhamdulillah ketika kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, tak ada satupun organisasi seluruh Indonesia yang pakai itu. Kalau ada, kita pasti gagal punya itu, pasti kita ganti, sudah pasti itu, karena bentuknya permohonan. Dan alhamdulillah, masya Allah, maka sesuai dengan arahan-arahan yang lain, maka kita buatlah solidaritas umat berbagi itu. Programnya 10, seperti diceritakan oleh Ketua Bang Nardi tadi. Di antara 10 itu Bang, ya, semua sudah kita jalankan. Dan listrik KWH-nya itu, kalau di Bagan Sinembang mau buat rumah, nggak perlu bayar KWH. Saya tinggal telepon kepala PLN PLN Bagan Batu, kalau nggak dapat minta dari Dumai. Karena apa? Mereka sudah wakafkan PLN mereka itu untuk orang-orang nggak mampu. Nah, sudah seperti itulah sinergi. Dan saya nggak tahu sampai sekarang ini Bang Adi dan teman-teman dan ibu-ibu rahmatullah ini semua, bahwasanya sumber sekarang menjadi referensi untuk orang-orang yang tidak mampu di Kabupaten Rokan Hilir. Sikit-sikit sumber kok sikit-sikit, ya gitu, masya Allah.
Ya, dan alhamdulillahnya lagi kita tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah walau 1.000 perak pun. Kemarin saudara kita ada mendapatkan bantuan ambulan, ya kan? Ada dari celtuan dari ini apa namanya, dari teman-teman yang lain. Bang Herman, abang kan dekat sama Bupati Rokan Hilir, minta apa ambulan? Enggak, kita nggak minta ambulan. Nanti kalau kita ambulan kita nggak bisa ngeritik pemerintah. Kita nggak mau. Kalau nggak betul, aku bilang nggak betul. Kalau betul kita bilang betul. Kita nggak mau munafik jadi orang. Nah, kita tegas-tegas saja. Dan begitu juga buat teman-teman yang lain. Kalau seandainya ketua ada arahan yang salah, bendahara ada arahan yang salah, pengurusan lain ada arahan yang salah, saling mengkritik untuk membangun lebih baik lagi. Jangan ada saling sakit hati. Sampai sekarang saya, Ketua Randi, Mas Diamansa masih komit bahwasannya ya kami saling introspeksi diri masing-masing gitu. Karena kita pengen masuk surga sama-sama nih Bapak gitu. Jadi caranya kita sama-sama kita perkuat dengan jalinan yang ada ini tadi. Bang Adi, kalau dihitung berapa butiran nasi yang kamu sedekahkan untuk orang-orang yang tidak mampu, Masya Allah. Ya, sedangkan orang yang sedekah lembu aja Bang, untuk apa namanya, kurban, itu bulunya dihitung Bang. Itu setahun sekali. Ustaz, bener ya? Nah, ini butiran, Masya Allah. Tapi Bang, pada waktu mengulek itu Bang, ini ada cerita Bang mengenai masalah sebongkah apa namanya, setetes susu yang sekarang Dr. Howard Lee yang ada di Amerika itu, dia ketika minum susu itu dia selalu berdoa, Bang, ya Allah, aku sedekahkan ini supaya menjadi keberkahan bagi aku, tolong hati Bang. Itu ya doa, Masya Allah. Sampai Dr. Howard Lee itu sekarang menjadi dokter yang paling luar biasa di Amerika Serikat. Ada kisahnya itu. Ketika dia ditolong dengan dengan susu tadi, dan yang menolong itu sekarat yang menolong di rumah sakit. Balasannya apa Bang Adi? Telah dibayar lunas dengan segelas susu. Itu kisahnya. Kita tidak tahu Bang siapa yang menolong kita nanti. Tapi pada dasarnya yakin dan percayalah, siapa yang menolong agama Allah, Allah juga akan menolong. Ini Masya Allah. Saya lanjutkan kisah tim Solidaritas Rumah Berbagi tadi. Maka kami bentuklah Solidaritas Rumah Berbagi dengan 10 program yang telah membangun rumah layak uni, 17 rumah layak uni dengan sekarang dengan kekuatan sinergi. Yang punya kegiatan konsisten membantu buruh, orang-orang tidak mampu, pedagang kecil, warung-warung lain-lain itu punya BPJS Ketenagakerjaan kita. Jadi Bang Nardi, karena saya itu penggerak jaminan sosial Indonesia, ini warung-warung ini kita bayarkan BPJS Ketenagakerjaan di setahun Bang Nardi. Ya, ini seluruh pedagang-pedagang warung ini Bang Nardi. Pesan saya Bapak dan Ibu dirahmati Allah untuk sinergi warung berkah ini tadi, ya pesan kami Bu, kalau seandainya teman-teman kami alpa, tegur ya Bu. Ya, Bang Adi, kawan-kawan yang lain, kalau seandainya kawan-kawan kami di Kecamatan Simpang Kanan ini ada yang alpa, lupa mengenai masalah hak-hak yang orang yang tidak diberikan, tegur Bu. Ya, jangan dipiralkan karena mereka nggak ada gajinya. Tegur, jangan dipiralkan, kasih nasihat yang baik. Ya, kami di sini nggak ada yang mau kami perjuangkan, mohon maafnya. Saya sampai sedih karena menurut saya 7 tahun kami berjuang seperti ini, kami nggak ada untuk kepentingan pribadi kami. Ya, kalau cuma maaf saya untuk sekedar makan ya kami Bang. Ya. Tapi kami tahu, saudara kami kalau tidak kami tolong dengan kegiatan ini, siapa yang menolong? Ya, seperti disampaikan Ustaz Mu'alif Tatu Salib. Banyak orang yang peduli, banyak orang yang kaya, tapi tidak banyak orang yang peduli. Peduli ini Bu masalah hati. Peduli ini masalah hati. Hati itu tidak bisa ditawar Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati itu berasal memang dari keinginan, dari kolbu dia. Ya, mau berapapun banyak uangnya, Allah nanti. Makanya seperti yang dibilangkan Ustadz Guntur tadi benar. Ketika kami membentuk tim Solidaritas Rumah Berbagi ini, begitu banyak aral melintang bahwasannya nanti dimakan orang itu. Nanti kami terus berjuang bahwa ini berahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, tak masalah bagi kami. Tapi pada dasarnya keinginan kami tulus. Ya, kami tuntaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir ini. Kami tuntaskan pemerataan sosial ini agar adanya hak-hak orang tidak terpenuhi tadi memang benar-benar mereka mendapatkan hak itu jelas ya. Udah saya bilang kepada Ibu, kalau saya cuma untuk kepentingan pribadi saya, ya saya ambil ahli K3 umum itu
Alikati Gumum itu Bu, gaji minimal tuh 15 sampai 20 juta Bu. Cukup bagi saya pribadi. Nah, tapi saya nggak mau, ya. Saya tuntaskan ini tadi. Dan ya, buat teman-teman yang lain yang seperjuangan ini, masya Allah luar biasa sekali lagi saya sebutkan, ya, Bang Nardi, ya. Saya tahu makanya ketika Bang Nardi pun pertama kali membentuk ini, ya, saya bilang sama Bang Nardi, mau Nardi ini, nggak ada duitnya, mau Bang, nggak apa-apa, ya. Yang penting kita jalani ya sama-sama itu. Tanya sama istrimu, oh istriku Bang, kataku, wah ini. Kadang, Mbak, Bu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suaminya mau, istrinya nggak mau, ya. Begitu juga dengan sebaliknya, istrinya mau, suaminya nggak mau, ya. Itulah gunanya setir itu, Pak. Jadi nggak ubahnya, setir itu sama dengan ban dan roda. Kalau kita setirkan ke kanan, bannya belok ke kiri, nggak mau dia, Pak. Ya, itulah baling dari mana itu. Ya. Makanya ini yang luar biasa. Ya mudah-mudahan salam lah Bapak dan Ibu rahmati Allah, ya, buat keluarga masing-masing, seluruh relawan-relawan yang ada. Saya nggak tahu sampai kapan kawan-kawan berada di titik jenuh nanti. Saya nggak tahu sampai kapan kawan-kawan itu, mohon maafnya, tetap berada pada titik ini. Tapi terus mintalah sama Yang Maha Kuasa bahwasanya kawan-kawan terus istiqomah. Ya. Karena saya nggak tahu juga, entah pulang dari sini saya nggak panjang umur saya nggak tahu juga. Tapi pada dasarnya di malam Jumat yang penuh berkah ini, saya tegaskan kepada kawan-kawan semua yang ada di sini, kita membentuk solidaritas Semak Berbagi ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan golongan, tapi memang kita bentuk solidaritas Semak Berbagi ini untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu. Dan kita telah memberikan warna bagi orang yang tidak mampu, bahwasannya seandainya kalau ada orang yang tidak mampu, referensinya tim solidaritas Semak Berbagi. Tapi ketua yakinlah ketua, ya, bahwasannya setiap apa yang kita usahakan ini itu jelas ketua, ya. Jadi B.J. Habibie menguatkan kepada kita gini ketua, ya, bahwasannya apa yang kita usahakan sekarang ini kita nggak bisa kita petik sekarang ini ketua, ya. Sama dengan apa yang diusahakan oleh B.J. Habibie. Pada waktu B.J. Habibie dia hanya bisa mendirikan 1 buah pesawat, ya, Gatot Kaca. Setelah dia meninggal ketua, lahirlah maka pesawat N25-nya lagi balik. Dan ini ada lagi pesawat turunannya. Nah, gitu. Jadi sama dengan amal usaha yang kita buat ini Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita memang mau berharap bahwasannya apa yang kita buat ini hanya untuk dapat sekedar pahala, ya cukup pahala aja yang kita dapat Bapak dan Ibu rahmati Allah. Tapi kalau memang yang kita buat ini bentuknya ada keikhlasan dalam diri kita, bahwasannya hidup ini memang seperti itu ditakdirkan, ya. Lahirnya dalam keadaan bersosial, matinya pun kita dalam keadaan bersosial. Lahir kita nggak bisa hidup sendiri, mati pun kita ditolong orang lain, ya. Jadi memang udah seperti itu. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaannya kebetulan saya mengcover untuk seluruh Kabupaten Rokan Hilir. Jadi jangan sampai kalau ada hal apapun yang ada di teman-teman semuanya, jangan sampai teman-teman itu nggak ambil bagian daripada itu. Gitu. Jadi jangan sampai tidak terdaftar, ya. Yang sudah terdaftar mohon dibayarkan 1 bulan saja untuk diaktifkan. Karena kita bekali relawan tim sumber di lapangan ini dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk itu, ya. Kayak kemarin kan di Bunda itu mobil ambulannya nabrak kan gitu kan. Nah, jadi relawan kita pun itu sudah siapkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti yang saya sampaikan buat bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di BPJS Ketenagakerjaan itu pemerintah telah menyiapkan, ya, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, ya. Kita nggak minta-minta. Seandainya salah satu relawan kita gugur dan meninggalkan 2 orang anak, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan beasiswa 174 juta sampai anak perguruan tinggi. Itulah apresiasi yang kita berikan dari tim Solidaritas Semak Berbagi untuk membantu saudara-saudara kita ini. Ya kita udah siapin itu. Gitu. Jadi jangan sampai, mohon maafnya, itu semua nanti menjadi penghalang. Jadi jangan sampai, pokoknya Ketua Nardi saya minta tolong data semua relawan yang benar-benar berjuang untuk tim Solidaritas Semak Berbagi, ya, jangan sampai ada yang tidak terlindungi. Terus ada program baru dari pemerintah yang baru, Jam Persal, udah dapat tahu. Jadi kalau seandainya
kita kan di Sumber ini udah nggak menolong orang melahirkan lagi. Karena itu perbuatan enak dan menyenangkan. Ya. Dulu Pak, Bu, kita di tim Sumber ini pernah mengeluarkan biaya 32 juta hanya untuk melahirkan aja. Di rumah sakit Ibunda itu. Hanya untuk melahirkan aja. Dibelah Pak, orang nggak mampu, ya piye? Tahan, kita dengar bahasa masyarakat ditahan itu kita risih. Alhamdulillah pada waktu itu sampailah dapat 3, termasuk menebus EGA di rumah sakit Ibunda ini, karya Bang Diamansanya pertama kali. Itulah kita bentuk tim Saudara Bang. Jadi sampaikan kepada ibu-ibu bersalin, ada program dari Kemenkes namanya Jam Persal, yang mana itu harus diinput di EcoHort namanya. Jadi kalau seandainya ada orang tidak mampu, dia melahirkan, mohon didaftarkan kepada, ini relawan kita ini yang bidang sosial ini kasih tahu, daftarkan kepada bidan desanya untuk diinput di EcoHort, biayanya gratis, dia nggak ada biaya-biaya lagi tambahan apapun. Nah, jadi nggak ada lagi biaya melahirkan itu bayar. Jadi kalau seandainya dia hanya mau melahirkan nggak punya biaya, sudah ada program EcoHort dan itu dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi contoh seperti mohon maafnya Bang Nardi, umpamanya ada orang tidak mampu, sakit parah nggak punya bantuan, Bang Nardi itu bisa kita bantu. Tinggal kita telepon rumah sakit Pratomo untuk sementara waktu bisa diobatkan di situ. Jadi itulah gunanya tagline kita tadi ketika semua bersinergi maka akan mudah kerja mulia. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tagline tadi itu benar-benar mendunia dan sangat mudah dipahami oleh orang banyak. Ya, ketika semua bersinergi tadi itu. Jadi harapan kami semua untuk para abang-abang ya, relawan-relawan semua, dan Ustadz Guntur yang terus memotivasi saudara-saudara kita yang muda ini, Bang Nardi, untuk terus survive berjuang untuk orang-orang yang tidak mampu. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu warung juga, ini luar biasa ya. Tetap semangat Bu. Tapi Bu Bang, kalau nggak ada jangan juga dipaksa Bang. Pesan kami ya. Kenapa? Kita tahu ekonomi kita masing-masing. Tapi Bang, yakin dan percayalah Bang, kami terus berdoa untuk keluarga ini, untuk keluarga Warung Sinergi Berkah. Apa yang abang-abang usahakan dari ini semua itu memang menjadi amal jariah nanti orang akan abang tua bisa, abang tua bisa. Ya, terima kasih banyak Bang. Kepercayaan ini, semangat ini kepada relawan-relawan kami di lapangan, dan kami ingin pastikan Saudara Sunardi, teman-teman yang lain, bendahara, sekretaris merupakan orang-orang yang jujur untuk mengamanai ini semua. Saya yakin dan percaya itu. Karena tak ada juga gunanya bagi mereka untuk hal-hal yang tidak perlu tadi lagi. Tapi yakin dan percayalah bahwasanya ini semua memang kita lakukan untuk kepentingan kita, untuk amal jariah kita nanti. Tidak lain dan bukan hal apapun. Jadi seperti ada selentingan, nanti Sumber ini dijual ke alat otik, jangan. Tidak boleh, karena anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Jadi kalau ditanya Bang Herman, kenapa Bang pikirkan 7 tahun yang lalu itu di poin 2 itu Sumber tidak boleh berpolitik dan tidak boleh berafiliasi ke partai politik manapun? Jelas dia Bapak. Kalau nanti Sumber ini berpolitik, dia rusak. Karena di Sumber ini ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Kalau kita nanti berplatform ataupun berafiliasi ke yang biru, yang merah nggak senang. Kalau kita berafiliasi yang kuning, yang biru nggak senang. Bagus kita netral. Netral ini bukan berarti kita nggak milih. Kita tetap milih. Netral itu tetap milih. Tapi itu kan hak prerogatif dari seseorang. Hanya saja sumbernya tidak boleh dijual. Itu jelas. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Kan kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya, abang-abang, bapak-bapak, Kak Bang Adi. Terima kasih banyak jamuannya berkah ya Bang. Ya, saya tunggu di Bagan Batu dalam waktu yang nanti insya Allah kita tentukan. Tapi Ketua, seluruh warung sinergi yang ada ini Ketua, suami istrinya kirim KTP-nya Ketua. Ya, harus kita siapkan BPJS ketenaga kerjaan Ketua. Dan ada yang kuliah anak-anaknya Bu. Kalau udah keluar SKHU. Atau nanti kalau udah kuliah, tapi kalau bisa dia kalau kuliah transkripnya itu semester 1 semester 2 nanti lampirkan sama kita Pak. Ya, karena kebetulan alhamdulillah beberapa perusahaan itu mengabari kepada kita
untuk segera didaftarkan beasiswa foundation itu. Nah, jadi kita nggak tahu. Kayak PLN kemarin tuh ngabari kepada kita, Bang Herman melalui Baitul Mal masukkan penerima bantuan beasiswa dari tim solidaritas yang berbagi. Ya makanya ketua kan kemarin kita bilang sih kan ketua, kalau ada anak yatim berdasar daftarkan ketua. Ya, nanti tinggal kita data, bisa nanti ke BPJS Ketenagakerjaan, bisa nanti ke Infomas, bisa nanti ke Pertamina. Kemarin kebetulan alhamdulillah link kita baik untuk perusahaan-perusahaan. Bukan dana kita kok, tapi memang dana CSR, Corporate Social Responsibility, yang mana daripada diambil dari orang-orang yang tidak berpeduli, bagus kita ambil untuk orang-orang yang seperti ini. Nah, kita masukkan dulu permohonannya, baru nanti disetujui. Ya, sehat-sehat panjang umur buat semuanya yang ada di sini. Malam hari ini juga kami izin balik. Ya, terima kasih banyak Ketua Nardi, ya, seluruh relawan, Pak Ustadz, Mas Sugiono, terima kasih banyak. Semuanya juga kami tidak bisa sebut satu persatu, Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz, ya. Doakan saya Pak Ustadz, sukses dunia akhirat. Saya bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Akhirul kalam, Bapak dan Ibu, nggak banyak saya sampaikan, itu saja. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ketika semua bersinergi, maka akan mudah, kerja mudah. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.